Sesaat lagi kita akan mendengarkan liputan haji langsung dari Arab Saudi. Dengan bekal yang telah diberikan sejak jauh-jauh hari melalui manasik, para jemaah haji Torindo memiliki gambaran umum mengenai rangkaian ibadah haji. Namun, seiring semakin dekatnya hari-hari puncak ibadah, pembekalan tambahan menjadi sangat penting agar jemaah lebih siap lahir dan batin. Maka dari itu, tidak hanya pemahaman teknis yang diperkuat, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual terus diasah. Kali ini kami sudah terhubung langsung dengan Ibu Anissa, salah satu jemaah haji dari Torindo Tour and Travel untuk menyampaikan tentang persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh calon jamaah haji. Saya Yuli dari pengurus travel Torindo. Bersama saya ada Ibu Anissa. Baru selesai melaksanakan kajian sholat subuh dan insya Allah mulai hari ini kita akan melakukan persiapan menuju ke Mina esok hari. Izin saya sampaikan kepada Bu Anissa untuk bisa menyampaikan tentang persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh calon jemaah haji esok hari menuju ke Mekah. Silakan Bu Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa persiapan kalau dari pihak Torindo sendiri sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya kita ini mendapatkan pembekalan melalui manasik. Namun meski demikian untuk menghadapi menjelang hari Arafah kita juga mendapatkan pembekalan kembali, termasuk pemahaman tentang apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana syarat-syarat yang harus kita penuhi, dan juga larangan-larangan selama nanti kita ada di Mina, Arafah maupun di Musdalifah. Tidak hanya itu saja, kita di sini di hotel transit juga mendapatkan pembekalan. Jadi setelah sholat fardu ada kajian-kajian yang memberikan penguatan buat kita, tidak hanya memberikan pembekalan secara keilmuan terkait dengan ibadah haji itu sendiri, namun juga memberikan spirit buat kita bahwa sebagai tamu Allah yang sudah diberikan kesempatan di tahun ini bisa kemari, itu dikuatkan kembali bahwa kita ibadah haji ini sekali lagi adalah merupakan kita sebagai tamu Allah. Kita diberikan kesempatan mendapatkan undangan untuk bisa di sini. Sebenarnya pembekalan itu kan sudah diberikan dan juga di-refresh ulang. Namun hari ini khusus untuk menghadapi keberangkatan besok, tetap dari Travel Torindo memberikan pembekalan ulang karena di tempat kita kan sebagian jamaah usia di atas 45 tahun. Jadi beberapa pembekalan yang dilakukan itu kita tidak cukup sekali. Jadi perlu dilakukan refresh beberapa kali untuk mengingatkan, karena sangat cukup banyak ya, kita tidak hanya menjalankan ibadahnya saja tapi juga harus bisa memahami apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk dari Torindo juga jelasin apa hal-hal yang perlu dibawa dan tidak boleh dibawa, itu dijelaskan juga. Jadi kayak contoh misalkan ya, kita selama di sana nanti kan tidak boleh menggunakan wangi-wangian, jadi harus banyak ibadah, harus banyak zikir. Nah seperti itu dijelaskan secara detail oleh Torindo kepada kita semuanya agar kita lebih paham, mengerti, dan diharapkan ibadah kita bisa lebih sempurna begitu. Kita kemarin menjalankan umroh wajib, jadi begitu kita kedatangan, kita keberangkatan kalau dari Torindo ini dari Surabaya menuju Jakarta. Baru setelah dari Jakarta kita menuju Jeddah, namun kita transit di Dubai. Bagi sebagian jamaah, terutama yang baru pertama kali menginjakan kaki di Tanah Suci, momen-momen spiritual yang dirasakan begitu kuat dan membekas di hati. Apalagi ketika pertama kali melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Sebuah pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasa haru, syukur, dan penyesalan bercampur menjadi satu dalam sujud dan linangan air mata. Kebetulan saya ini kan baru pertama kali ke Tanah Suci ya. Saya tidak pernah umroh juga, jadi pengalaman pertama saya itu langsung ke ibadah haji. Yang saya sangat tergetar hati saya itu adalah pada saat kita mulai masuk di pintu Masjidil Haram. Di situ melihat Ka'bah, ya sudah nangis gitu Mbak, sudah nggak kuat. Yang merasa bahagia juga karena menjadi tamunya Allah, juga yang tidak kalah penting merasa banyak kesalahan, banyak dosa, dan berusaha untuk meminta ampunan dari Allah melalui ibadah haji ini. Sampai jumpa pada liputan haji berikutnya bersama PT